Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina wa habibina Muhammadanil wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'du. Perkenalkan, saya Agus Prianto dari kantor cabang Syariah Semarang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan alam di sekitar kita pada hari ini, indahnya bunga-bunga yang bermekaran, kicauan burung-burung yang merdu, serta sejuknya udara pada hari ini, semua semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicurahkan kepada hamba-hambanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman adalah bentuk rizki yang harus senantiasa kita syukuri adanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kehidupan sejatinya bahwa tugas manusia diciptakan Allah di dunia ini adalah untuk beribadah. Namun, selain beribadah kepada Allah, manusia juga perlu bekerja demi kelancaran proses peribadatan itu sendiri. Peribadatan itu demi mencukupi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Sejarah mencatat bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang pekerja keras. Beliau adalah seorang saudagar. Ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga merupakan saudagar yang sukses di masanya. Maka dari itu, Islam pun mendorong setiap umatnya untuk hidup dengan mandiri, dengan bekerja, dan dengan tidak menjadi beban bagi orang lain. Hal ini sejalan sebagaimana dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik ia diberi ataupun ditolak. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bekerja dengan ikhlas, dengan niatan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala juga merupakan bentuk syukur kita atas fitrah kita sebagai umat manusia. Bentuk syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kita daya kreativitas dan berusaha. Sebagaimana Allah telah menjamin rizki setiap makhluknya yang mau berikhtiar dan berusaha. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul ba'i. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dalam ayat ini terlihat bahwa kita juga diperintahkan untuk melakukan usaha dalam mencari rezeki Allah. Allah tidak mewajibkan kita untuk menjadi kaya raya. Allah pun tidak mewajibkan kita untuk senantiasa berhasil dan sukses. Tapi Allah mewajibkan kita untuk berusaha, untuk berikhtiar dan berdoa. Adapun hasil akhirnya, semua kita serahkan kepada zat sebaik-baik pemberi keputusan, yakni Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk ketakwaan kita sebagai hambanya yang diperjalankan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bekerja untuk mencari nafkah tidak harus selalu kita pahami dengan berada di dalam kantor, tidak harus selalu berdagang, karena sesungguhnya rezeki Allah ada di setiap jengkal permukaan bumi ini. Maka carilah rizki tersebut dengan cara-cara yang diridhai Allah, tidak bertentangan dengan syariatnya. Insya Allah, apabila kita mencari rizki dengan cara-cara yang diridhai Allah, maka hasil yang akan kita dapatkan juga senantiasa mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari rizki tersebutlah yang nantinya akan menjadi kekuatan, menjadi nutrisi bagi kesehatan anak-anak kita, istri kita dalam beraktivitas, baik itu aktivitas untuk belajar, aktivitas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maupun aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah nilai kita bekerja menjadi seperti berjihad di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang kita dihadapkan pada kondisi di mana kita merasa jenuh, merasa bosan atau tidak bersemangat dengan aktivitas pekerjaan rutin harian kita yang selalu itu-itu saja. Ingatlah selalu wahai saudara-saudaraku bahwa segala hal yang kita keluhkan pada diri kita ini
terkadang bisa menjadi mimpi besar bagi sebagian orang yang lain. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bisa jadi itu adalah mimpi bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita dengan tubuh yang sehat masih bisa dengan leluasa beraktivitas. Bisa jadi itu adalah mimpi bagi orang-orang yang sedang sakit dan tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Kuncinya adalah satu, agar kita senantiasa bersyukur dengan penuh keikhlasan segala rezeki yang masih dapat kita nikmati ini. Dan ketika rasa jenuh dan rasa bosan itu mulai kita rasakan, jadikan senyum lucu anak-anak kita, tawa riang anak-anak kita, senyum cantik istri kita sebagai spirit, sebagai motivasi, sebagai semangat untuk senantiasa dapat kembali bekerja dengan optimal, bekerja dengan penuh integritas. Apapun pekerjaan kita, insya Allah, apabila senantiasa kita kerjakan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka semua yang kita lakukan adalah bernilai ibadah. Mari kita rubah prinsip kita, semua lelah kita niatkan untuk lillah agar hasilnya penuh dengan berkah. Demikian kiranya ilmu yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan keliru, Al-Fakir mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Azza wa Jalla. Akhir kata, wallahumma al-fiq wa ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat dan sukses kepada Bank Jateng Syariah yang ke-14 tahun. Semoga Bank Jateng Syariah senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.